Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Jumat 26 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudari seiman, hidup damai dan tenang menjadi impian bagi banyak orang. Damai dan tenang dalam arti kebutuhan hidup baik fisik maupun psikis itu terpenuhi. Cita-cita umum yang diimpikan oleh banyak orang adalah masa kecil yang penuh sukacita, dewasa yang kaya raya, tua bahagia, dan mati pada akhirnya masuk surga. Apakah ini mungkin? Mungkin saja sejauh kita mau menghidupi hidup ini dengan tidak gelisah atau berani mempunyai sikap yang berani mengatakan cukup dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki. Saudara-saudari seiman, kegelisahan seringkali menjadi penyebab utama di mana seseorang tidak mengalami damai dan sukacita. Kegelisahan menjadi penyakit sebagian besar manusia di dalam menghadapi kehidupannya. Kegelisahan sangat dekat kaitannya dengan persoalan kekhawatiran. Hati yang khawatir menyebabkan hidup seseorang selalu berada dalam situasi bahaya. Ketika mengendarai mobil atau motor, jika hatinya dipenuhi kekhawatiran, ia berada di ambang bahaya. Saudara-saudari seiman, gelisah atau khawatir merupakan persoalan yang bersumber dari hati. Mungkin saja hati itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar diri. Namun yang jauh lebih menentukan adalah faktor dari dalam diri sendiri. Sama-sama seseorang menghadapi bahaya bencana alam, tetapi outputnya berbeda karena ada orang yang begitu khawatir atas bahaya itu. Dan ada juga orang yang bisa menghadapi situasi itu dengan tenang. Orang yang begitu khawatir dan gelisah dalam menghadapi anjing yang galak, hampir bisa dipastikan dia malah justru akan digigit oleh anjing itu. Tetapi orang yang tenang bisa dengan mudah mengatasi bahaya itu. Demikian juga dengan hidup, kekhawatiran dan kegelisahan akan membawa kita pada situasi bahaya yang lebih besar. Memang hidup kita penuh tantangan, namun Yesus mengingatkan kita dalam bacaan Injil hari ini supaya kita janganlah gelisah hati, harus senantiasa percaya kepada Allah dan juga senantiasa percaya kepada Yesus. Yesus melihat kegelisahan menjadi masalah besar yang dialami oleh setiap orang. Masalah kecil bisa disikapi dengan kegelisahan, yang berlebihan justru akan menjadi masalah yang besar. Sebaliknya, masalah besar jika kita menghadapi dengan ketenangan akan membawa kita pada solusi yang baik, sehingga masalah kecil itu seperti menjadi masalah kecil. Dalam konteks perikop hari ini, lebih dalam Yesus mengajak kita untuk tidak gelisah akan janji keselamatan yang akan kita terima. Janji keselamatan itu yakni janji kehidupan kekal yang sudah diberikan Yesus kepada kita. Hanya saja seringkali kegelisahan hati kita menyebabkan kita malah justru menjauh dari pemenuhan janji itu. Kegelisahan itu justru menjauhkan kita dari rahmat Allah yang menyelamatkan diri kita. Kita tidak perlu gelisah jika kita percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Yesus. Karena kegelisahan, banyak orang yang mengandalkan keselamatan hidupnya pada benda-benda atau makhluk-makhluk yang sebenarnya sama sekali tidak memberi keselamatan. Karena khawatir akan hidupnya, tidak sedikit orang yang mengumpulkan harta benda bagi dirinya sendiri, namun lupa pada sesamanya yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Saudara-saudari seiman, Rasul Thomas menjadi salah satu gambaran sikap kegelisahan. Karena gelisah kemudian ia bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu jalan Kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?"
Dalam kisah kebangkitan, ia adalah murid yang tidak percaya sebelum melihat Yesus yang bangkit dengan mencucukkan dengan tangan di bekas luka-luka Yesus. Namun pada akhirnya ia sampai pada sikap, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan persis sikap itulah yang sepertinya dikehendaki oleh Yesus, supaya kita senantiasa percaya kepada Allah dan senantiasa juga percaya kepada Yesus. Saudara-saudari seiman, janji keselamatan kekal dari Bapa itu diberikan Yesus kepada kita, orang-orang yang mengikutinya. Yesus yang menjadi jaminan janji keselamatan itu. Ia sendirilah yang menyediakan kehidupan kekal bagi diri kita. Hanya sekarang yang perlu kita lakukan adalah melakukan dan menumbuhkan sikap percaya yang serius. Kegelisahan menunjukkan bahwa kepercayaan kita belum serius. Terlebih apabila kita masih mengandalkan benda-benda tertentu yang menjadi pegangan hidup kita. Sebagai orang beriman, kita mempunyai satu pegangan hidup, dan satu-satunya tidak ada yang lain, yakni Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudari seiman, janji keselamatan yang diberikan oleh Bapa ini merupakan berita gembira bagi kita para pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita berbahagia dan juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menyiapkan tempat bagi diri kita. Kita bersyukur karena sesudah kehidupan kita di dunia ini berakhir, kita masih diberi tempat baru untuk meneruskan kehidupan kita bersama dengan Tuhan di tempat yang baru, di mana tidak ada lagi duka cita dan penderitaan yang akan kita alami. Tuhan sungguh baik bagi kita, para murid-muridnya. Saudara-saudari seiman, pertanyaan bagi diri kita yang dapat kita renungkan. Apakah rumah kediaman baru itu akan kita dapat secara otomatis? Apakah ada persyaratan untuk bisa memperoleh tempat kediaman baru itu? Lalu jawabannya adalah pasti ada syarat-syarat tertentu atau ada persyaratan yang harus kita penuhi. Persyaratannya adalah kita diajak agar diri kita menjadi murid Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Setia menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Allah dan juga teguh dalam iman akan Yesus Kristus. Saudara-saudari seiman, maka mari kita berdoa semoga Tuhan juga senantiasa menguatkan diri kita dan selalu memampukan kita untuk menjalankan tugas yang sudah dipercayakannya kepada kita untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan selama perjalanan hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati.